Baik, sorry. Ya, jadi pernyataan yang pertama kita bisa perhatikan pernyataan Yesus sebagai Tuhan, yaitu ketika Yesus mengatakan di Yohanes 10:11, "Akulah gembala yang baik." Ya, gembala itu berarti pemelihara, penjaga, memberikan makanan, memberikan kehidupan, ya itu gembala. Dia bertanggung jawab. Kalau ada yang hilang, dicari. Ya, itu gembala. Dan ini ada di Perjanjian Lama juga di Mazmur 23 ayat 1. Ini sangat terkenal ya. Yaitu Tuhan adalah gembalaku. Ada menjadi satu pujian itu. Nah, itu Tuhan adalah gembalaku. Jadi tidak satu kebetulan apa yang dikatakan oleh Yesus di Yohanes 10:11, tetapi itu sudah ada juga pernyataan itu di Mazmur 23 ayat 1. Nah, ini menunjukkan kepada memang di Perjanjian Lama menggunakan kata Yahweh, Tuhan. Tapi kalau diterjemahkan ya ke dalam bahasa Yunani dan Ibrani yaitu kata krios, terjemahan dari Tuhan krios. Krios berarti krios itu menunjuk kepada Tuhan. Krios itu artinya bisa Tuhan, bisa Tuhan. Tetapi kalau menunjuk kepada Yesus tentu adalah Tuhan, ya. Ya Tuhan. Oke. Nah, ini yang pertama. Lalu kita lihat lagi yang berikutnya. Yesus menyatakan dia sebagai hakim atas segala bangsa. Hakim atas segala bangsa. Ini di Yohanes 5 ayat 27. Kemudian juga bisa kita baca itu juga di Matius 25 ayat 31. Dan pernyataan ini juga ada di kitab Yoel, Perjanjian Lama, Yoel 3:12. Yaitu mengatakan Tuhan adalah hakim segala bangsa. Ya, hakim segala bangsa. Bahkan kitab suci yang lain yang meyakini juga Yesus itu akan datang sebagai hakim yang adil. Ya, ada di kitab suci Al-Qur'an ya, Saudara. Ada yang mengatakan bahwa Yesus adalah hakim yang adil yang akan datang mengadili seluruh manusia. Nah, kalau hakim dari segala bangsa, ya tidak mungkin itu menunjuk kepada manusia biasa. Ya, karena hakim yang manusia biasa itu terbatas, ya terbatas. Ya, bukan saja terbatas, tapi seringkali hakim di dunia ini hakim lalim, nah, kan gitu ya. Ya, hakim yang tidak belum tentu menunjukkan suatu keadilan dan kebenaran, gitu ya. Ya, tidak tentu bisa saja mengadili sesuai dengan pesanan, gitu ya, atau sesuai dengan apa yang akan didapatkan. Makanya orang benar bisa jadi salah, orang salah bisa jadi benar, kan gitu. Nah, itu kalau hakim dunia. Tapi hakim segala bangsa ini adalah Yesus. Ya, ini adalah hakim kebenaran dan juga keadilan yang akan datang menjadi hakim dari segala manusia di dunia. Ya, nah itu berarti menunjukkan Yesus Tuhan ketika mengatakan hakim segala bangsa. Ya, tidak mungkin manusia menjadi hakim segala bangsa. Ya, kemudian dalam Perjanjian Baru kita perhatikan juga Yesus mengatakan, "Akulah terang dunia." Akulah terang dunia. Ini sangat sangat terkenal. Dan tidak itu juga kita lihat gambaran ini juga ada di Yesaya 60:19. Ya, dalam Perjanjian Lama mengatakan Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu. Ya, penerang dan terang. Ya, kalau dalam Perjanjian Baru terang dan sini dan penerang. Ya, sama saja sebenarnya. Ya, ya terang. Nah, terang di sini tentu penekanannya sekali lagi melihat suatu gambaran yang dipahami oleh manusia seperti apa itu terang. Ya, seperti apa itu terang dan penerang. Nah, tadi unik. Tuhan Yesus ini selalu menggunakan kata-kata atau kalimat yang dipahami, dimengerti dalam konteks pada saat itu, ya, konteks manusia. Nah, itu yang kita bisa pahami dengan baik. Jadi terang di sini ya suatu gambaran bukan saja terang matahari, tapi bisa menerangi, ya, menerangi hati dan pikiran manusia, menembus, ya, menembus hati dan pikiran manusia. Nah, kita punya terang itu, ya, yang terang itu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita ketika kita menjadi percaya kepada Kristus dan kita pun disebut sebagai anak-anak terang, ya, yang harus menerangi kegelapan dunia ini. Nah, kemudian kita perhatikan lagi pernyataan yang lain yang bisa kita perhatikan, yaitu Yesus berdoa kepada Bapa bagi kemuliaan kekal, ya, kekalnya. Ini di Yohanes 17 ayat 5. Oleh sebab itu ya Bapa, kata Yesus, ini di doanya, ya, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan
yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Nah, ini dia. Nah, jadi ini menunjukkan kemuliaan yang dimiliki oleh Yesus adalah kemuliaan yang sudah ada sebelum dunia ada. Bahkan sebelum segala sesuatu ada. Maka ini bisa mengkanter ajaran yang mengatakan Yesus memiliki kemuliaan itu pada saat dia berinkarnasi sebagai manusia. Ya, karena ada itu bukan ajaran di luar Kristen, tetapi di dalam kekristenan ada yang mengajarkan demikian. Ya, ya ajarkan demikian. Ya, bahwa kemuliaan yang dimiliki oleh Yesus itu adalah kemuliaan yang diberikan oleh Bapa pada saat dia menjadi manusia. Ya, berarti dengan ayat ini itu bertolak belakang. Ya, karena kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu, yaitu sebelum dunia ada. Jadi sebelum dunia ada, kemuliaan itu sudah menjadi milik Yesus. Ya, berarti itu menunjukkan kekekalan. Ya, kemuliaan yang kekal. Nah, kemudian ayat yang sangat terkenal di Kristologi biasanya untuk membuktikan praeksistensi atau keberadaan Kristus sebelum berinkarnasi itu di Yohanes 8 ayat 58. Yohanes 8 ayat 58 di mana Yesus mengatakan ini di depan orang-orang Farisi, ahli Taurat, dengan mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Dari pernyataan Tuhan Yesus ini ada dua hal yang membuat orang-orang Farisi ahli Taurat pada saat itu merasa terganggu. Yang pertama dianggap menjadi suatu pelecehan atau penodaan agama, ya kan? Nah ini kalau kita perhatikan, jadi orang Yahudi ini tanpa ragu-ragu sebenarnya mengerti perkataan dari Tuhan Yesus. Dua hal, yang pertama sebenarnya Yesus mengatakan bahwa dia sudah ada sebelum Abraham ada, dan sekaligus menyatakan bahwa dia adalah sama dengan Tuhan, gitu, sama dengan Tuhan. Nah, pernyataan ini adalah pernyataan praeksistensi Kristus. Jadi Yesus mau mengatakan, hei orang-orang Farisi ahli Taurat, sebelum Abraham nenek moyangmu itu ada, aku telah ada. Nah, mereka sebenarnya memahami ini, yang memahami itu bahwa Yesus menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan, tetapi menganggap itu suatu yang meremehkan ataupun dia katakan seperti keyakinan mereka akan bahwa Allah itu adalah Esa gitu. Jadi itu bertentangan, Sehingga menyebabkan apa? Mereka menolak Yesus dan dikatakan menyebabkan apa? Mereka mengambil batu hendak melempari Yesus. Jadi mengapa mereka melempari Yesus? Karena Yesus mengatakan dia adalah Tuhan. Dia sudah ada sebelum Abraham ada. Gitu. Ya secara tidak langsung Yesus mengatakan begini, hai orang Farisi ahli Taurat, aku inilah Tuhan. Akulah Tuhannya Abraham. Akulah Tuhannya Ishak, Yakub. Akulah Tuhannya bangsa Israel. Nah, kira seperti itu. Jadi tangkap sebenarnya orang-orang Farisi ahli Taurat ini yang membuat mereka marah dan melempari Yesus dengan batu. Ya, itu pernyataan yang berikut. Kemudian Yesus juga menyatakan bahwa dia mempunyai kuasa kehidupan. Kuasa itu tentunya hanya dimiliki oleh Tuhan saja, yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Ya, kita perhatikan beberapa di Yohanes 5 ayat 21 apa yang dikatakan, sebab sama seperti Bapa. Bapa membangkitkan orang-orang mati dan juga menghidupkannya. Ya, ini pribadi yang pertama dari Allah Trinitas. Demikian juga, berarti sama. Demikian juga anak, yaitu Yesus menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Artinya kuasa yang dimiliki oleh Bapa dan kuasa yang dimiliki oleh Yesus untuk membangkitkan orang mati adalah kuasa yang sama. Ya, kuasa yang sama. Tidak ada kuasa yang lebih rendah. Bahkan kuasa itu kuasa yang dimiliki oleh Yesus itu kuasa yang sifatnya ada di dalam kekekalan, bukan suatu pemberian, bukan sesuatu yang didapatkan. Ya, nah itu. Nah ini sudah menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ya, karena Bapa membangkitkan orang mati, Anak juga membangkitkan orang mati. Jadi nggak ada bedanya. Ya, tidak beda, tidak sedikit pun ada perbedaan. Dilanjutkan di Yohanes 5 ayat 25, aku berkata kepadamu, ya sesungguhnya
saatnya akan tiba dan sudah tiba. Bahwa orang-orang mati akan mendengar suara siapa? Suara anak Allah. Suaranya Yesus. Dan mereka yang mendengarkannya akan hidup. Nah, berarti Yesus memberikan kehidupan yang kekal bagi orang-orang Kristen yang sudah mati dan akan dibangkitkan suatu saat. Memberikan kehidupan siapa? Yesus. Nah, kalau Yesus mampu memberikan kehidupan, nah ini juga suatu pembuktian bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ya, adalah Tuhan. Manusia tidak bisa menghidupkan orang mati. Sekalipun ada yang berusaha menghidupkan orang mati dengan segala cara, nah semuanya gagal, ya kan? Tidak akan pernah mungkin manusia. Ya itu. Baik, ini bukti. Masih banyak kita perhatikan lagi. Nah, Yesus mengatakan bahwa supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Nah, kalau kita menghormati Bapa, harus sama juga diperlakukannya menghormati anak, menghormati Yesus. Jadi tidak bisa ya dibeda-bedakan. Menyembah Bapa, menghormati Bapa, demikian juga kita memperlakukan Yesus. Ya, begitu. Jadi sama. Kalau dia sama, maka ya ajaran yang pernah saya sampaikan ada namanya ya, yaitu Mayor of God, Minor of God. Mayor of God itu adalah Bapa, Minor of God itu adalah Yesus. Tentu ajaran ini sangat keliru sekali. Ya, semua adalah mayor, tidak ada yang minor, gitu. Dan setara, ya setara, ya Bapa dengan anak dan setara. Nah, jadi dalam kategori yang sama Yesus juga mendorong murid-muridnya, apa? Percayalah kepada Allah, berarti ini pribadi yang pertama, ya Bapa, ya Theos, dan juga dikatakan percayalah juga kepadaku. Ku, berarti siapa? Yesus, Krios, ya Lord, ya. Nah ini. Jadi tidak boleh hanya percaya kepada Bapa, harus percaya juga kepada Yesus. Dan tidak bisa hanya percaya kepada Yesus, oneness, ya kan? Jadi hanya Yesus, Yesus segala-galanya, tidak ada Bapa, tidak ada Roh Kudus. Nah, itu juga keliru, ya. Jadi kalau percaya kepada Bapa dan juga harus percaya kepada Yesus. Ya, perlakuannya sama. Ya, perlakuan sama. Yohanes 14 ayat 1 mengatakan demikian. Jadi di sini kita simpulkan bahwa Yesus tanpa meninggalkan keraguan, ya, meninggalkan keraguan, menyatakan dirinya sejajar dengan Allah atau sejajar dengan Bapa. Jadi semua pernyataan-pernyataan tadi itu Yesus mau membuktikan bahwa aku ini sejajar dengan Bapa atau setara dengan Bapa. Ya, setara dengan Theos. Ya, dalam perjanjian baru itu Yunani menunjuk kepada Allah Theos, ya. Ya, Theos. Oke. Nah, kemudian kita perhatikan lagi hal yang lain, itu adalah otoritas. Dari mana kita bisa melihat bahwa Yesus Tuhan itu adalah dari otoritas setiap perkataannya. Perkataan yang berotoritas, perkataan yang berkuasa. Ya. Misalnya di Yohanes 12:48 ini, ya. Katakan apa? Ini berbicara kepada yang menolak dia. Yesus sedang berbicara kepada yang menolak Yesus. Yesus berkata, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Nah ini di sini sangat jelas. Berarti barang siapa yang menolak Yesus, maka dia adalah menolak Tuhan. Barang siapa yang menolak Yesus, berarti dia menolaklah firman. Dan firman itu menjadi hakimnya. Begitu. Tidak ada orang bilang, aku menerima firman tapi aku menolak Yesus. Nah, tidak mungkin tuh. Ya, ya, menerima firman, menerima Yesus, menerima Yesus, menerima firman, gitu ya. Kemudian dilanjutkan lagi di Yohanes 14:1, Yesus tidak hanya memerintahkan supaya manusia percaya kepada Dia, tidak, ya tidak. Jadi taat pada perintahnya. Jadi kalau kita taat kepada perintah Allah, maka kita pun harus taat kepada perintah Yesus. Maka dikatakan di Yohanes 14:15, juga dalam hal berdoa, harus berdoa dalam nama Yesus. Wah, nama yang kuasa, nama di atas segala nama.
Kita nggak pernah berdoa atas nama orang tertentu, oknum tertentu. Karena nama itu tidak berkuasa. Tidak bisa berdoa di dalam nama Adolf. Gitu. Nggak ada kuasanya si Adolf. Gitu, kan gitu. Gitu. Nah, tapi berdoa atas nama Yesus. Berapa? Mengapa? Karena nama itu adalah nama yang berkuasa. Ya, nama di atas segala nama. Ya. Lalu dikatakan di Yohanes 14 ayat 13, apa juga yang kamu minta dalam namaku? Ya, lagi-lagi dalam namaku, ini otoritas perkataan Yesus. Berarti dia berotoritas. Otoritas itu karena apa? Firman. Firman yang berkuasa. Ya, apapun yang kamu minta dalam nama Yesus, aku akan melakukannya. Nah, ini. Jadi sangat semakin jelas ya pembuktian atau data-data atau dokumen yang menunjukkan Yesus adalah Tuhan. Kemudian kita perhatikan lagi, Yesus memerintahkan berdoa di dalam nama Yesus. Berdoa di dalam nama Yesus. Nah, Yohanes 14 saya katakan, jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi berdoa dengan nama Yesus, ya, nama Yesus. Nah, lalu dikatakan Yohanes 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku, di dalam Yesus, dan firmanku, firman Yesus, tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Nah, semua inilah perkataan-perkataan yang perlu dengan otoritas, perlu yang kuasa. Tanpa ragu, Yesus mengatakan demikian. Nah, kalau Yesus manusia biasa, ya tidak mungkin berkata demikian. Ya, kalau Yesus itu bukan Tuhan, tidak mungkin Yesus berkata demikian. Ya, tapi karena dia memang Tuhan, maka tanpa ragu sedikit pun Yesus mengatakan demikian. Ya, ini yang luar biasa ya. Nah, kita perhatikan lagi pernyataan Yesus sebagai Tuhan. Itu manusia manakah yang bisa berani menyatakan dirinya menjadi manusia, perantara manusia dengan Tuhan? Tidak ada. Ya, pendiri agama yang terkenal sekalipun, ya, nabi yang pernah dikenal oleh dunia sekalipun tidak pernah mengatakan, ya, akulah pengantara manusia dengan Tuhan. Tidak ada. Ya, biasanya kalau ada orang mencoba-coba begitu, tidak lama umurnya. Ya, ya, tidak lama bisa segera diangkat dari dunia ini kan gitu. Ya, ya itu mengolok-olok dunia, mengolok-olok Yesus pun umurnya itu nggak lama, hanya dua kemungkinan, ya, bertobat atau binasa kan gitu. Ya, jadi hanya Yesus yang bisa dan berani menyatakan. Mengapa? Karena di dalam, ya, dia adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia, ya, berinkarnasi menjadi manusia, satu-satunya, tidak ada yang lain. Maka dikatakan monogenes, ya, anak tunggal Bapa. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia sehingga mengaruniakan anak yang tunggal. Anak yang tunggal itu adalah monogenes, artinya tidak ada yang lain. Hanya Yesus satu-satunya yang pernah menjadi manusia, Allah yang pernah menjadi manusia. Gitu. Tidak pernah ada yang lainnya. Bahkan tidak pernah manusia menjadi Allah, tetapi Allah menjadi manusia sudah terjadi di dalam pribadi Yesus. Nah, pribadi Yesus. Oke, lalu kita perhatikan lagi, Kristus adalah Tuhan. Nah, ini yang seringkali ketika teman-teman kita umat Muslim dan yang lain bertanya tentang mana ada Alkitab mengatakan Yesus adalah Tuhan. Nah, salah satunya adalah Yohanes 13 ayat 13 sering kita gunakan, tapi mereka tidak percaya. Ya kan? Coba kita baca dulu. Pak Martin, minta tolong Pak Martin, baca Pak Martin. Yohanes 13:13. Kita tolong bantu Pak Martin. Ya Pak, Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, ya, sampai 14. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Nah, ini sangat-sangat jelas sekali ya. Ketika salah satu muridnya, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, kata Yesus. Katamu itu tepat. Katamu itu benar itu, kata Yesus. Jadi tidak ditolak. Ketika murid-muridnya
memanggil Yesus Tuhan, memanggil Yesus guru, Yesus tidak pernah menolak. Gitu. Jangan bilang aku Tuhan, aku bukan Tuhan. Tidak. Justru Yesus mengatakan mendukung. Itu apa? Tepat seperti apa yang kamu katakan. Benar seperti yang kamu katakan. Bahwa akulah Tuhan. Nah, ditekankan lagi di ayat 14. Jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan. Nah ini. Aku adalah Tuhan, kata Yesus. Aku adalah Tuhan dan gurumu. Nah, gitu. Ini pernyataan Yesus yang paling jelas. Yang paling jelas di antara yang lain. Inilah salah satu ayat yang bisa kita share ketika orang bertanya mana yang ayat kitab yang mengatakan Tuhan. Nah, ini ayat ini salah satu. Ya. Nah, ini kalau ini jelas ya. Tapi kalau mereka sudah dengar, baca, tetap menolak ya memang berarti kemungkinan ya belum dipilih untuk mengerti, belum dikaruniakan untuk mengerti. Itu aja. Kita nggak perlu paksakan. Yang penting kita udah share, gitu ya. Oke. Nah, jadi kita perhatikan kata Tuhan yang digunakan dalam Yohanes 13 ayat 13 Yohanes 13 14 ini itu diterjemahkan itu sebenarnya dalam kata krios. Krios bisa dikatakan artinya Tuhan dan juga Tuan. Ya, Tuan. Ya, jadi ada lebih dari 6.000 kata krios, ya. Nah, krios dalam Septuaginta merupakan terjemahan dari kata Ibrani yaitu apa? Yahweh. Ini tadi saya katakan tadi. Yahweh, yaitu sebagai nama diri Allah. Nama Yahweh sebagai nama diri Allah ketika diterjemahkan, nama Yahweh ini menunjuk kepada Kristus, yaitu adalah Krios, ya. Ya disebut dengan Septuaginta, ya. Oke. Jadi dalam Perjanjian Baru istilah Krios ini dipakai untuk apa? Nama Allah. Ya, berdasarkan kutipan ada beberapa referensi nanti silakan dibaca dalam Perjanjian Lama ya. Nah, ini yang dikutip di Roma 4 ayat 8 dan juga Roma 9 ayat 8 dan 9. Nah, itu dalam Perjanjian Baru. Sementara kita perhatikan dalam kitab Injil, yaitu Injil Yohanes, terutama kata krios itu pada umumnya hanya menunjuk kepada Yesus. Hanya menunjuk kepada Yesus, tidak pernah menunjuk kepada Theos ataupun Allah atau Bapa yang pertama. Itu maka ini sekaligus menunjukkan ketrinitasannya. Nah, ketrinitasan ya atau Allah Trinitas. Oke. Nah, dengan demikian Kristus itu berarti adalah Tuhan. Seperti dikatakan oleh Injil Markus 2:28. Nama sama seperti Bapa adalah Tuhan. Perjanjian Lama Yesaya 40 ayat 28. Dan juga Roh Kudus adalah Tuhan. Apa dikatakan oleh Paulus di 2 Korintus 3 ayat 17. Nah, jadi Bapa adalah Tuhan, Yesus itu adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan, tiganya adalah setara. Ya, setara, ya, setara. Nah, atau bisa dikatakan sehakikat dalam hal keilahian. Nah, pengakuan Yesus sendiri bahwa Dia adalah Tuhan, ya dalam teks pembacaan kita sebenarnya menekankan apa? Mau menyatakan kemahabesarannya di atas segala sesuatu yang ada. Tidak ada yang lain. Dia terutama di atas segalanya. Yang utama, yang pertama di atas segalanya. Nah, ini nanti ada ayat pendukungnya itu di Kolose 1 ayat 15 sampai ayat yang ke-17 ya, ayat 17. Bahwa dia adalah utama dari segala ciptaan. Yang utama dari segala ciptaan. Bukan urutan pertama dicipta, bukan, tapi dia utama dari segala ciptaan karena Allah Saksi Yehova mengatakan urutan pertama dari ciptaan itu ya, seperti video yang pernah kita putar itu ya oleh Yusuf Teo. Nah, ini sangat keliru ya. Yesus itu bukan ciptaan, tapi justru Yesus itu adalah pencipta ya, pencipta ya. Jadi meskipun Kristus sebagai pribadi yang terbesar, namun kalau kita perhatikan luar biasa di sini, ia bersedia merendahkan diri dan hatinya untuk membasuh kaki para murid yang sangat rendah itu. Perhatikan di sini ya. Dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Dia mengerjakan sesuatu yang ya kemungkinan sulit untuk dilakukan oleh manusia. Ya, sulit. Misalnya kalau pejabat-pejabat yang semakin tinggi ya jabatannya sudah susah ya untuk apa? Merendahkan diri untuk orang miskin. Orang yang tidak punya. Biasanya begitu, ya. Itulah manusia, ya kan? Dan susah untuk melayani, maunya hanya dilayani. Menganggap apa? Menganggap sudah menjadi suatu orang yang punya otoritas tertinggi. Nah ini
Ya, nah, berbeda dengan kita. Kalau kita mau contoh dari Yesus yang dia adalah Tuhan mau berinkarnasi, dia merendahkan diri sampai mau mencuci kaki dari murid-muridnya. Ini adalah sifat kerendahan hati. Hanya Yesus yang mampu melakukan itu. Mengapa? Karena dia adalah Tuhan. Tapi kita pun, karena kita adalah pengikut Yesus, sebenarnya kita pun mampu untuk melakukan hal itu. Ya, yaitu sifat rendah hati itu. Itu luar biasa, ya. Nah, jadi sikap ilahi demikian ini sebenarnya memperjelas atau memperlihatkan keilahian Yesus sebagai pemimpin dan juga sebagai guru yang sempurna, guru agung, ya. Ya, guru agung. Tidak ada guru yang sempurna seperti Yesus. Nah, karena dia adalah sempurna, udah jelas berarti Yesus itu adalah Tuhan, ya. Mengapa? Sebab dia adalah Tuhan yang mengambil rupa manusia yang menjadi hamba yang rendah hati. Ya, rendah hati. Nah, ini kerendahan hati ini itu juga dibuktikan oleh Paulus di kitab Filipi 2 ya, ayat 6 sampai ke 8 ya. Dia mengosongkan dirinya, itu konsep kenosis dari kata kenoo. Ya, kenoo, mengosongkan diri. Nah, ada 3 tafsiran ya tentang mengosongkan diri atau kenosis itu. Ya, tafsiran pertama yang mengatakan ya bahwa Yesus mengembalikan sifat keilahian ini kepada Bapa, gitu ya, mengembalikan kepada Bapa. Atau yang kedua, tafsir yang kedua yaitu Yesus atau Bapa mengambil alih kembali keilahian itu karena itu bersumber dari Bapa, maka Tuhan mengambilnya pada saat dia posisi mau mati. Ya, pada saat posisi mati gitu ya, bukan mau mati, sudah mati diambil gitu. Nah, ya, kemudian ada yang mengatakan Yesus menanggalkan, melepaskan keilahiannya sehingga dengan demikian bisa dia mati. Nah, tafsiran yang terakhir adalah ya, yaitu kenosis itu atau keno itu dengan rela, Yesus dengan rela tidak menggunakan keilahiannya. Dengan rela tidak menggunakan keilahiannya supaya dia bisa mati. Gitu. Jadi bukan sesuatu dipaksa, bukan sesuatu dilepas, bukan sesuatu diambil, bukan sesuatu dikembalikan. Tapi dengan rela tidak menggunakan keilahiannya supaya dia bisa mati. Lalu tafsiran mana yang harus kita terima? Kalau saya pribadi adalah menerima tafsiran yang terakhir, yaitu dengan rela, ya tidak menggunakan atau membatasinya untuk menggunakan keilahian supaya bisa mati. Ya, kalau kita mengikuti tafsiran pertama, kedua, dan ketiga, ya itu tadi dikembalikan kepada Bapa atau diambil oleh Bapa atau ditanggalkan, berarti ada di mana sela waktu, entah itu berapa jam, entah itu 3 hari atau berapa jam, Yesus bukan Tuhan. Ya, Yesus Tuhan, tidak Tuhan. Jadi nganggur. Ya, berapa hari kan gitu. Nah, keliru kan? Keliru. Ya, keliru. Kalau kita udah pahami kemarin udah katakan bahwa keilahian Yesus itu kan sebelum dia menjadi manusia sudah menjadi miliknya. Ya, sudah menjadi miliknya. Maka selamanya menjadi miliknya. Pada saat dia pun mati itu tetap menjadi miliknya. Selama-lamanya menjadi miliknya. Jadi tidak pernah lepas dari Yesus. Begitu, ya. Nah itu. Nah, karena kita memahami bahwa Yesus itu adalah ada di dalam kekekalan. Ya, ada di dalam kekekalan. Maka tidak mungkin dia tinggalkan ya atau lepaskan, tidak ya. Jadi dengan rela, kan kalau kita baca di Filipi 2 ayat 6 sampai 8 itu juga mengatakan demikian. Dia taat sampai mati, berarti rela. Dan juga bukan, ada orang mengatakan, coba Yesus tidak dipaksa oleh orang tentara Romawi, Yesus mati. Ya nggak mati, nah gitu. Ya, jadi karena dipaksa memang karena dibunuh. Nah, gitu. Tidak, Yesus itu bukan dipaksa, tapi Yesus justru menyerahkan dirinya dengan rela menyerahkan dirinya. Ya, dia tidak melakukan itu dengan keadaan terpaksa atau dipaksa, tidak. Ya, nah itu ajaran itu tentu harus kita tolak. Ya, baik. Nah itu yang pertama, ya. Lalu kita lanjutkan nanti setelah ini mungkin baru ada diskusi, ya. Kemudian Yesus Kristus adalah Allah. Tadi Yesus Kristus adalah Tuhan. Soalnya sama saja, tapi ada penekanan-penekanan yang berbeda ya penekanannya. Nah, karena ada juga dikatakan Tuhan menunjuk kepada krios tadi,
Ya, Tuhan menuju kepada Yesus yang adalah Krios. Nah, sekarang kita lihat Kristus adalah Allah. Ini ada juga di Yohanes 20:28 dan juga 1 Yohanes 5:20. Nah, terutama peristiwa tentang Thomas. Ya, setelah kebangkitan Yesus, Yesus bertemu dengan Thomas. Thomas tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Ya, Thomas di situ sebelumnya bersikap sangat skeptis. Ya, tidak percaya terhadap kebangkitan Kristus. Silakan nanti dibaca Yohanes 20:27. Tapi apa yang terjadi setelah Yesus bangkit dari kematian dan berdiri di hadapan ya murid-muridnya itu ya membuktikan bahwa peristiwa ajaib yang itu bahwa Yesus itu yang dikatakan aku akan mati dan bangkit. Yesus mengatakan kepada mereka, akulah Yesus yang disalibkan dan aku bangkit seperti yang pernah saya katakan, gitu kan? Jadi tanpa keraguan lagi setelah Yesus mengatakan akulah ya Yesus yang telah mati dan bangkit. Nah, itu sudah katakan, berbahagialah mereka yang percaya sekalipun tidak melihat, gitu. Ya? Nah, itu. Nah, kalau ini si Thomas ini melihat dulu baru percaya, ya. Nah, tapi kita perhatikan di sini, kita tetap harus menghargai imannya Thomas. Ya. Sekalipun dengan ada pembuktian baru dia percaya, ya. Ya, lu percaya. Dan orang Kristen juga sekarang ini banyak yang demikian. Tuhan, saya akan percaya bahwa Engkau Yesus Tuhan, Kau menyatakan dirimu kepadaku. Kalau Tuhan menyatakan dirinya sesuai dengan kehendak Tuhan terjadi. Ya. Tuhan, aku akan percaya kepadamu jika Engkau menyembuhkan sakitku. Nah, seringkali orang minta pembuktian. Tuhan, aku akan melayanimu jika Engkau menyembuhkan sakitku. Nah, gitu. Nah, seringkali seperti itu manusia. Udah kepepet, Pak. Ya, udah kepepet. Nah, itu iman-iman seperti ini, iman yang Thomas itu sebenarnya menunjukkan belum kedewasaan, bisa saja itu. Tapi wajar-wajar saja ya. Nah ini. Tapi Thomas di sini setelah itu dia percaya, maka dikatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Langsung ada pengakuan keluar dari mulutnya. Engkaulah Tuhan. Itu Thomas itu luar biasa. Nah, ketika Thomas mengatakan demikian, Yesus tolak gak? Tidak. Ya. Nah, ya justru Yesus mengiyakan dan menerima hal itu. Ya. Jadi keyakinan ini didukung oleh konteks juga bahwa sesuai istilah Tuhan, ya pada pasal ini selalu menunjukkan kepada Kristus. Yohanes 20 ayat 2, ayat 13, 18, ayat 20, 25. Di sana ada kata Tuhan menuju kepada Kristus. Tuhan menuju kepada Kristus. Kecuali satu ayat. Ada satu ayat yaitu ayat 17. Itu bukan menuju kepada Kristus atau Krios ya, tapi menunjuk kepada Bapa, pribadi yang pertama, ya, pribadi yang pertama. Jadi ini jelas fakta ini menegaskan bahwa Yesus adalah Allah sama seperti Bapa adalah Allah. Nah, ini ya. Jadi kenyataan ini membuktikan bahwa kedua pribadi itu yaitu Bapa dan Anak adalah sebagai Allah yang esa itu adalah setara, ya setara. Nah, setara. Jadi jangan lagi kita pernah ragukan itu, ya. Ya, jangan pernah kita ragukan lagi Bapa dan Anak adalah setara, tidak ada hierarki. Kalau ada yang mengajarkan hierarki antara Bapa dan Anak, ya terus terang kita harus tegas untuk menolak ajaran itu. Alkitab sudah jelas mengatakannya kesetaraan itu, ya kesetaraan itu. Oke. Nah, daripada tulisan yang lain juga Yohanes menyatakan ada kebenaran yang sama. Ya, di 1 Yohanes 5 ayat 20. 1 Yohanes 5 ayat 20 minta tolong Pak Martin baca lagi Pak Martin. Ini harus kita baca. Ini menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Allah yang benar. Yohanes berapa, Pak? 5 ayat 20. 1 Yohanes 5 ya? Ya. Satu Yohanes 5 ayat 20, demikian firman Tuhan. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anak-anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ya, itu kan sangat jelas sekali pernyataan di situ. Jadi Injil Yohanes, 1 Yohanes ini ditulis oleh
Rasul Yohanes juga penulis yang sama dengan Injil Yohanes ya. Ya, di situ dikatakan anak Allah yang telah datang dan dikaruniakan pengertian kepada kita bahwa dikatakan di situ Yesus adalah Allah yang benar. Wow. Ini yang tidak dipahami banyak orang ya. Yesus adalah Allah yang benar. Itu dikatakan oleh Yohanes. Ya, ini semakin jelas lagi ya bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi keyakinan ini dinyatakan untuk apa? Untuk apa? Mempertegas keilahian dan keunggulan Kristus di hadapan antikristus sebagai pengajar sesat. Mengapa ada lagi saat Injil 1 Yohanes itu? Karena pada saat itu banyak penolak ajaran Yohanes atau penolak yang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, antikris. Nah, makanya Rasul Yohanes ini mau mengkanter ajaran antikris itu dengan menunjukkan ya keilahian dan keunggulan Kristus dari siapapun. Ya, tidak ada yang seperti Yesus. Ya. Nah, itu. Oke, nah sampai hari ini kan masih banyak ya pengajar-pengajar sesat. Kadangkala pengajaran sesat itu lebih dominan daripada pengajaran Injil. Benar ya? Itu ya. Ya. Mereka kuasai juga IT, hebat, luar biasa. Nah, demikian juga Paulus juga mengatakan hal yang sama kepada bangsa Israel bahwa Mesias adalah Allah yang layak dimuliakan untuk selama-lamanya. Roma 9:5. Nah, ini pernyataan dari Paulus. Ya, Mesias yang adalah Yesus itu, dia katakan Allah yang layak untuk menerima kemuliaan untuk selama-lamanya. Nah, siapa yang bisa dimuliakan untuk selama-lamanya? Ya, tidak ada yang lain selain Allah, maka Yesus itu adalah Allah. Ya. Kebangkitan Kristus juga telah membuka ingatan dan keyakinan Thomas tadi serta semua manusia pada umumnya terhadap kebenaran sebelum kematian Kristus bahwa Yesus adalah Allah telah mengambil rupa insani. Jadi mengapa begitu penting Yesus itu harus berinkarnasi? Karena manusia yang sudah berdosa ini, ya semua manusia berdosa katakan Roma 3:23, tidak mampu lagi mengenal Tuhan dengan benar. Manusia sudah mengalami kerusakan total. Jadi katakan demikian oleh Calvin, ya kan? Kerusakan total. Tidak lagi persekutuan, tidak lagi hubungan dengan Tuhan. Dan manusia tidak mampu lagi mengenal Tuhan dengan benar. Lalu bagaimana caranya supaya manusia mengenal Tuhan dengan benar? Bukan lagi cara manusia. Bukan lagi dengan cara agama. Tetapi dengan cara Tuhan sendiri. Yaitu dengan apa? Ya berinkarnasi di dalam pribadi Yesus Kristus. Nah, mau memperkenalkan dirinya untuk mengembalikan kembali kepada gambar dan rupa Allah yang rusak itu, kepada citra yang rusak itu, ya harus melalui Yesus Kristus. Nah, itu. Maka penting sekali untuk menjadi manusia. Ya, penting sekali. Kalau seandainya Tuhan tidak menjadi manusia, barangkali sampai hari ini kita tidak mengenal siapa Tuhan. Kita tidak mengenal siapa Bapa. Kita tidak mengenal siapa Yesus, tidak mengenal siapa Roh Kudus. Kalau Yesus tidak menyatakan diri sebagai manusia. Ya. Itu, ya. Berarti sama seperti perjanjian lama itu, kan? Nah, kita perhatikan karena itu secara teologis kebangkitan Yesus itu adalah membuktikan kebenaran ilahi Kristus atau kebenaran keilahian Kristus. Contohnya antara lain yang kita perhatikan ya, yaitu Yesus itu kebangkitan itu menunjukkan Yesus sebagai anak Allah. Ini sering didiskusikan. Mengapa Yesus disebut sebagai anak Allah? Anak Allah. Memang Tuhan beranak. Ya, siapa istrinya? Siapa susternya? Nah, itulah yang dikatakan ada orang tertentu kan. Nah, kok beranak gitu kan? Nah, itu. Pemahamannya secara biologis, pemahamannya dia secara jasmani. Tentu bukan demikian. Ya, mengapa disebut sebagai anak Allah? Ya, karena Yesuslah yang diperanakkan sebagai manusia. Bapa tidak pernah menjadi manusia, Roh Kudus tidak pernah menjadi manusia. Yang pernah menjadi manusia hanya Yesus, maka disebut sebagai anak Allah. Itu ya, anak Allah, atau bisa dikatakan juga logos. Nanti kita pelajari itu di berikutnya kalau masih sempat, ya kan? La firman. Ya. Kemudian jelas lewat kebangkitan itu menunjukkan, membuktikan Yesus itu diutus oleh siapa? Diutus oleh Bapa ya di sorga.
Yesus adalah penghuni sorga, bersama-sama dengan Bapa dalam kekekalan. Dia rela turun ke dunia dalam menjadi manusia diutus oleh Bapa. Dengan diutus oleh Bapa. Nah, tapi juga jangan sampai kita salah memahami. Ada juga orang memahami begini, karena Yesus itu adalah yang diutus oleh Bapa, ya jelas. Yang mengutus ya lebih hebat loh, lebih besar, lebih berkuasa daripada yang diutus. Misalnya presiden mengutus duta negara ke negara lain, duta-duta ke negara lain. Yang lebih berkuasa siapa? Presiden. Nggak mungkin dutanya. Nah, gambaran seperti ini tidak boleh ditunjukkan ya menjadi suatu ilustrasi kepada Yesus. Presiden terbatas, dia manusia biasa. Manusia biasa. Ya punya kekuasaan berapa tahun? 5 tahun, paling lama 10 tahun. Paling lama sesuai dengan undang-undang. Nah, tapi kalau Yesus tidak dibatasi dengan waktu. Nah, tidak dibatasi dengan waktu. Nah, karena tidak dibatasi dengan waktu, maka tidak boleh disamakan kuasa manusia dengan kuasa Yesus, ya. Terutama hal ini pejabat gitu, ya. Itu jelas. Jadi kita boleh tidak boleh. Ya, memang ada yang mengatakan demikian, ya. Ya itu yang kemarin kita tonton itu juga yang mengatakan demikian. Di mana-mana yang mengutus itu berkuasa, berarti Bapa berkuasa. Yesus itu tidak maha kuasa. Nah, ada kuasa, tapi bukan maha kuasa. Nah, itu repot kalau udah seperti itu, ya. Nah, jadi kita perhatikan di sini berarti kebangkitan itu apa? Kebangkitan Kristus itu memproklamasikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi bukan saja memproklamasikan akulah Yesus yang sudah mati dan bangkit. Itu, akulah manusia. Bukan. Tapi itu sebenarnya penekanan utamanya Yesus bangkit mengalahkan maut, mengalahkan kematian, bangkit dari kematian, mau menyatakan akulah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Gitu, ya. Nah, jadi kebangkitannya Yesus dengan kebangkitan manusia itu ya berbeda. Kebangkitan Yesus hidup untuk selamanya. Ya, ya selamanya. Kalau ada seperti Lazarus misalnya, ya contoh ya. Ya mati dibangkitkan lagi, mati lagi kan gitu. Nanti untuk dihidupkan lagi nanti ke depan ini ya. Nah, begitu ya. Nah, itu jadi kita bisa lihat itu di Kisah 3 ayat 36 ya. Ini adalah proklamasi salat Tuhan. Oke. Oke, kemudian ada data-data penting yang baru kita perhatikan ya. Ya data lainnya yang dari Injil Yohanes menjelaskan tentang kealahan Kristus antara lain, yaitu adalah firman itu adalah Allah. Nanti akan dijelaskan ini Yohanes 1:1 ya. Kemudian hanya Yesus satu-satunya menyatakan dirinya Allah, tidak ada yang lain. Yohanes 1:18. Dan puncaknya adalah pengakuan Thomas bahwa Kristus adalah Tuhan. Yohanes 20 ayat 28. Ya, 28. Ya. Nah, pengakuan tersebut bertujuan untuk apa? Menyatakan keilahian Yesus setelah mempertegas kembali berita yang telah tersebar bahwa Mesias adalah Allah. Mesias itu adalah Allah. Itu luar biasa. Oke, nah ini dua topik yang sudah kita bahas sesuai dengan Injil Yohanes ya. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah. Yesus adalah Logos. Nah sebelum ke sini kita mungkin ada yang boleh di-share, kita diskusikan bersama dulu ya. Oke, sebelum diskusi saya mau putar video dulu ya. Video. Ini juga menggunakan Injil Yohanes juga loh. Bentar. Mana videonya? Pak Martin. Halo. Saya mau cari video. Saya sudah siapin, kok malah nggak bisa ya. Bentar.
Atau mungkin sebelum saya sambil menyiapkan videonya, mungkin ada yang mau didiskusikan. Ya, silakan, Bu. Saya sambil cari videonya dulu. Hmm.